Acara Festival Gelar Budaya Hari Nelayan Pelabuhan Ratu ya, yang ke-65 teman-teman. Nah, masih prepare ataupun persiapan seperti ini. Untuk area panggungnya itu di sini teman-teman, di depan landmark tulisan alun-alun Gado Bangkong ada acara wayang golek yang infonya juga akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat kita ataupun Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ya, seperti itu. Semoga saja beliau bisa hadir di sela-sela kesibukannya menjadi seorang Gubernur Jawa Barat yang begitu dicintai sama seluruh masyarakatnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini Mang Men ada di alun-alun Gado Bangkong Pelabuhan Ratu ya, di malam hari ini, yang mana ini bisa teman-teman lihat ada banyak stand ataupun tenda-tenda yang sudah berjejer seperti ini, yang mana ini akan diadakan bazar ataupun pasar malam di tanggal 12 Mei nanti, di hari Selasa kalau nggak salah ya, di tanggal 12 pokoknya, dan merupakan rangkaian acara Festival Gelar Budaya Hari Nelayan Pelabuhan Ratu ya, yang ke-65 teman-teman. Nah, jadi ini masih persiapan tuh, bisa teman-teman lihat. Ini Mang Men coba liatin ke teman-teman semuanya. Posisi di hari Rabu. Ya, posisi di hari Rabu di tanggal 7 Mei 2025 ya. Jadi 1 minggu ke depan lagi teman-teman. Nah, masih prepare ataupun persiapan seperti ini. Kalau sebelumnya ini untuk acara bazar ataupun pasar malamnya diadakan di dermaga Pelabuhan Ratu teman-teman, ataupun di samping tempat pelelangan ikan biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya. Cuman karena memang ini Pelabuhan Ratu pasca banjir ya, dan memang kondisi dermaga Pelabuhan Ratunya juga tidak memungkinkan. Apalagi juga di video sebelumnya Mang Men sempat liatin juga untuk kondisi Sungai Cipalabuannya juga belum ada normalisasi yang begitu maksimal, apalagi penataan ulang ataupun bahkan jembatan baru ya yang sudah diinstruksikan sama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Jadi untuk bazar ataupun pasar malam di tahun ini diadakan di sini teman-teman, di alun-alun Gado Bangkong Pelabuhan Ratu. Biarpun nampak sepintas ya, kesannya jadi tamannya juga tuh, dipakai buat stand ataupun tenda seperti ini, yang harusnya memang merupakan area terbuka hijau ataupun tempat rumput-rumput dan juga pepohonan untuk menambah suasana sejuk ataupun asri tempatnya. Dan memang mungkin karena kondisinya tidak memungkinkan untuk di tempat lain, jadi dipilihlah tempat ini, alun-alun ini sebagai tempat acaranya ya, seperti itu teman-teman. Oke, Mang Men coba liatin ke bagian sana teman-teman seperti apa untuk kondisinya. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk beberapa area yang sudah dipersiapkan tenda ataupun stand-stand untuk berjualan teman-teman. Ini Mang Men di samping area pantainya teman-teman, masih seperti ini. Untuk area yang sebelumnya memang hancur terkena ombak itu, yang sebelumnya Mang Men buat pin video juga memang belum diperbaiki. Jadi untuk stand-stand ataupun tendanya itu ada di bagian atasnya teman-teman seperti ini. Ya, ini Mang Men coba liatin sepintas kondisi di malam hari seperti ini ya. Nah, di ini untuk lokasi patung penyunya juga tuh yang lagi viral, belum nampak kelihatan lagi. Padahal infonya sedang dibenerin, cuman sudah 1 bulan lebih ya, tapi belum ada informasi lagi apakah akan dikembalikan ke tempatnya ataukah enggak teman-teman. Ini sudah ada larangannya, dilarang memasuki area ini. Nah, ini sedang ada perbaikan infrastruktur alun-alun Gado Bangkong pasca gelombang pasang. Nah ya, seperti ini di bagian sini cukup ramai. Walaupun ya memang agak gelap ya, mohon maaf. Nah, ini di bagian sini teman-teman tuh. Tuh. Ramai teman-teman. Tuh sudah banyak yang berjualan juga, para pedagang yang standby. Dan semoga saja tempat ini aman ya. Aman dari cuaca lah, kurang lebih seperti itu, semoga saja. Karena memang untuk cuaca akhir-akhir ini memang tidak bisa diprediksi.
Kadang kalau lagi cerah ya cerah, tapi kalau lagi hujan lebat bahkan sampai angin kenceng ya itu ngeri banget teman-teman. Nah infonya ini untuk area panggungnya itu di sini teman-teman, di area utama di depan landmark tulisan alun-alun Gado Bangkong di sini, karena memang tempatnya cukup luas juga. Jadi memang untuk acaranya itu untuk area panggung. Dan infonya juga ada acara band, ada juga wayang golek yang infonya juga akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat kita ataupun Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ya, seperti itu. Semoga saja beliau bisa hadir di sela-sela kesibukannya menjadi seorang Gubernur Jawa Barat yang begitu dicintai sama seluruh masyarakatnya ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk kondisi di bagian tengahnya ataupun di area tribun utamanya ya, bisa dibilang seperti itu. Kurang penerangan sih rasanya, minim penerangan. Padahal sebelumnya Mang Men pernah lihat di bagian di beberapa titiknya itu ada lampu-lampu taman seperti itu, cuman nggak tahu ini dirobohkan atau seperti apa. Yang jelas untuk lampu-lampu tamannya untuk saat ini sudah tidak ada, jadi gelap seperti ini teman-teman. Gelap gulita, hanya beberapa saja tuh yang menerangi, beberapa lampu tamannya aja. Nah, selain beberapa stand ataupun tenda-tenda tempat berjualan, ada juga beberapa tempat ataupun wahana bermain anak tuh seperti penyewaan skuter, sepeda listrik, dan juga ada beberapa wahana bermain anak kayak mandi bola kecil seperti itu ya, seperti ini. Mang Men lanjut ke bagian sana teman-teman. Dan memang sebelum ada acara bazar atau pameran ini pun memang kalau sore hari sampai malam hari itu biasanya rame, apalagi di hari libur ataupun weekend teman-teman. Tuh ini apalagi nih, ini nggak tahu sewa tempatnya berapa. Ada playground seperti ini cuy, wih di gokil. Nah ini lumayan cukup ramai di bagian sini teman-teman. Tuh ada wahana ataupun tempat bermain anak-anak seperti ini. Ada komedi putar. Nah ini dari dulu yang menarik ini sih gardu pandang ya, bisa dibilang seperti itu. Kita bisa melihat pemandangan laut Gado Bangkong dari atas ini, cuman memang berbahaya, jadi untuk sampai saat ini juga tidak diperbolehkan untuk kita ataupun pengunjung untuk bisa naik ke atas dan melihat panorama dari atas teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih untuk suasananya tuh. Bisa teman-teman lihat lumayan cukup ramai ini, padahal di hari weekday. Ini padahal hari weekday teman-teman, tapi lumayan cukup ramai. Nah ini kolam buayanya masih tetap utuh seperti ini. Yang dari sebelum-sebelumnya Mang Men buat konten di sini, ini kolam buaya masih ada dan masih seperti ini kondisinya. Ngeri cuy. Takut ada buaya beneran. Nah ini kalau di bagian sini sudah tidak ada apa-apa lagi teman-teman. Dan untuk stand-stand ataupun area-area tenda jualannya itu hanya di bagian sana saja, di bagian utama ataupun di bagian depan sampai ke area tribun utama ataupun yang nanti ada panggung teman-teman, seperti itu. Untuk di bagian sini seperti ini. Hati-hati buat teman-teman yang kesini nih, ini ada kolam karena kondisinya gelap tuh, nggak ada penerangannya. Ada lampu cuman memang tidak nyala. Ya hati-hati itu kalau keasikan main HP bisa nyebur ke sini teman-teman. Nah, ini ada lampu cuman nggak tahu nggak dinyalakan ataukah memang mati nih. Oh seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Sekali lagi untuk informasinya, masih persiapan untuk di acara bazar ataupun pameran ya, kita biasa menyebutnya, di tanggal 12 Mei nanti ya teman-teman. Dan untuk acara puncaknya ataupun upacara adatnya itu di tanggal 21 Mei teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menunggu saja untuk acara puncaknya. Dan untuk pamerannya sendiri ataupun bazarnya ini sampai tanggal 31 Mei ya. Jadi tanggal 21 itu untuk acara puncaknya saja, tapi kalau untuk acara bazar ataupun pasar malamnya itu sampai akhir bulan, sampai tanggal 31 Mei seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi teman-teman buat warga Palabuhan Ratu dan sekitarnya ataupun buat para pengunjung wisatawan yang dari arah luar Sukabumi ataupun Palabuhan Ratu bisa berkunjung untuk memeriahkan festival gelar budaya Hari Nelayan yang ke-65 di Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat ya. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar dan cuacanya juga mendukung.
Oke, mungkin Mang Men akhir aja videonya. Nanti kedepannya jikalau untuk acara bazar atau pasar malamnya sudah mulai, Mang Men coba buatin lagi videonya. Dan begini suasana sekitar teman-teman. Untuk patokannya di samping jalan utama setelah tempat pelelangan ikan Palabuhan Ratu ataupun di samping Polsek ya, untuk alun-alun Gado Bangkongnya. Dan untuk lihat di map pun itu sudah tertera alun-alun Gado Bangkong ya, seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ya, terakhir Mang Men pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.